sirkuit Balaton Park di Hungaria masuk ke kalender MotoGP 2025. Ini jadi sirkuit ke-6 yang sudah tercantum di jadwal MotoGP 2025. Hungaria pertama kali menggelar kasta tertinggi balap sepeda motor pada 1990, lalu di sirkuit Hungaroring. Kembali bergulir pada 1992. Balapan belum terjadi lagi hingga saat ini. Artinya, sirkuit Balaton Park bakal menjalani debut pada musim depan. Lintasan sepanjang 4,1 km itu dijadwalkan menggelar balapan pada 22 sampai 24 Agustus 2025. Sedangkan CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, menyambut baik kepastian Hungaria kembali menyelenggarakan MotoGP sekaligus World Superbike 2025. Sirkuit ini berada di lokasi yang spektakuler dan akan menjadi destinasi fantastis bagi para penggemar untuk datang dan menyaksikan olahraga paling seru di dunia ini, ujar Ezpeleta. Kepastian MotoGP Hungaria akan jadi agenda ke-6 yang sudah memastikan jadwal. Sedangkan 5 balapan lain yang sudah masuk ke dalam kalender adalah MotoGP Thailand, MotoGP Prancis, MotoGP Inggris, MotoGP Jerman, dan MotoGP Valencia. Yamaha Motor Racing resmi mengumumkan kedatangan Jack Miller ke kubu mereka di MotoGP 2025. Pembalap asal Australia ini pun akan diletakkan di Prima Pramac Racing, skuad yang sebelumnya sudah pernah ia bela di kelas para raja. Pramac diketahui bakal meninggalkan Ducati akhir musim ini usai 20 tahun bekerja sama. Mereka memutuskan memilih menjadi tim satelit baru Yamaha mulai musim 2025. Mereka pun mencari-cari pembalap baru dan banyak nama yang sudah mereka pertimbangkan. Pada awal 5 September 2024 lalu, Yamaha sudah resmi menggait Miguel Oliveira. Miller pun dijadikan salah satu opsi tandemnya bersama para rider Moto2 seperti Alonso Lopez dan Tony Arbolino. Namun, pada Kamis 19 September 2024, Yamaha akhirnya resmi memilih The Thriller. Miller sendiri merupakan rider yang berpengalaman segudang di MotoGP. Usai secara kontroversial langsung naik dari Moto3 ke MotoGP pada 2015 lalu. Rider berusia 29 tahun ini sudah pernah membela LCR Honda, Mark VDS Honda, Pramac Ducati, dan Ducati Lenovo Team. 2 musim terakhir, runner-up Moto3 2014 ini membela Red Bull KTM Factory Racing. Sayangnya Miller terdepak dari pabrikan asal Austria itu. Nasibnya sempat terkatung-katung, tetapi pemilik sekaligus tim prinsipal Pramac, Paolo Campinotti, dikenal bersahabat dengan Miller berkat kolaborasi mereka pada 2018 sampai 2020 pada Ducati. Campinotti pun akhirnya memilih Miller dan seperti janji Yamaha Motor Racing, para rider tim satelit baru mereka kini akan diberi kontrak langsung dari pabrikan dan mendapatkan motor YZR-M One Spec pabrikan terbaru pula. Namun, berbeda dari Oliveira yang mendapatkan kontrak berdurasi 2 musim, Miller hanya mendapatkan kontrak semusim. Di sirkuit Misano, pada 20-22 September 2024, MotoGP Emiliano Romagna berlangsung. Pada balapan sebelumnya, Pertamina Lubricant VR46 Racing Team menempatkan 2 ridernya di posisi 10 besar saat main race. Di Gia finish ke-9, sementara Marco Bezzecchi mampu menempati urutan ke-5. Di Gia belum maksimal karena masih belum pulih dari cedera usai crash saat MotoGP Austria. Bahkan, dia dinyatakan tidak fit untuk balapan di MotoGP Austin. Kini, kondisi Di Gia belum 100% fit. Kami belum dalam kondisi 100%, tapi saya terus membaik dan ini tanda bagus juga, mempertimbangkan bahwa ada 3 balapan beruntun. Tak akan mudah untuk mengelola energi, bahkan di atas motor, tapi kami jelas akan terus bekerja untuk bisa kembali dalam slipstream dari grup terkuat. Balapan kedua di Misano ini akan terasa luar biasa dengan semua fans kami. Mari berharap soal cuaca, tapi jelas itu akan menjadi GP yang spesial, ungkapnya. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, langsung bereaksi soal perkataan Valentino Rossi yang lagi ramai di media sosial. Valentino Rossi kembali mengungkit kejadian pada masa lalu, tepatnya yang terjadi pada tahun 2015 saat menghadiri podcast Mick Bubble. Dalam podcast yang baru dirilis sekitar 1 pekan yang lalu itu, Rossi mengungkapkan sudut pandangnya mengenai Marc Marquez. Rossi menyatakan bahwa
Marquez adalah pembalap paling kotor yang ia temui sepanjang karier balapnya. Tak hanya itu, pembalap berjuluk The Doctor itu juga mengklaim bahwa Marquez merupakan biang keladi yang membuatnya gagal juara dunia MotoGP 2015. Marquez kemudian bereaksi dengan pernyataan Rossi yang tampaknya masih memiliki dendam akibat kejadian pada masa lalu. Pembalap asal Cervera, Spanyol itu langsung mendapatkan pertanyaan setibanya di sirkuit Misano, Italia jelang seri balap MotoGP Emilia-Romagna 2024. Tentu saja saya sudah mendengarnya, dan selain itu, saya sudah melihat videonya. Tetapi saat ini, saya memiliki banyak hal yang lebih penting untuk memperhatikan kata-kata itu. Saya memiliki pekerjaan di lintasan. Saya adalah seorang pembalap yang aktif. Jadi saya tidak tertarik atau terpengaruh oleh perang tersebut. Saya telah melalui semuanya, kata Marquez kepada DAZN dikutip via Motosan. Bagnaia ikut menjadi sorotan untuk dimintai pendapat setelah pernyataan yang dilontarkan Valentino Rossi mengenai Marc Marquez. Dirinya merasa risih dengan pertanyaan mengenai hal itu saat menghadiri sesi konferensi pers jelang MotoGP Emilia-Romagna 2024. Pecco tak ingin terlibat dengan rivalitas yang terjadi antara Rossi dan Marquez pada masa lalu. Sejujurnya, saya sudah tidak mau lagi. Saya menghindari situasi ini. Saya tidak membalap di MotoGP selama tahun-tahun itu, dan saya ingin tetap tidak ikut campur karena itu adalah sesuatu yang tidak saya pedulikan, ujar Bagnaia. Secara umum kita telah mendengar dan sempat membahas ini sebelumnya, bahwa Yamaha punya rencana untuk memulai era baru MotoGP 850 cc di musim 2027. Menggunakan mesin dengan konfigurasi V4 yang berbeda dari apa yang selama ini mereka pakai. Semenjak musim pertama MotoGP 4 tak, yakni mesin 4 silinder segaris atau inline 4. Akhirnya, jelang MotoGP Emilia-Romagna Yamaha mengkonfirmasi rencana ini. Adalah Lin Jarvis yang mengkonfirmasi bahwa Yamaha tengah menggarap mesin V4 untuk proyek MotoGP mereka. Saya dapat mengonfirmasi bahwa kami sedang sibuk mengembangkan powertrain V4, kata Jarvis. Quartararo, yang saat ini berada di posisi ke-13 dalam klasemen pembalap yang teratas di antara pembalap pabrikan Jepang, mengisyaratkan adanya keputusan besar di balik layar saat ia menandatangani kontrak ulang awal tahun ini. Ketika ditanya baru-baru ini tentang rumor V4, pria Prancis itu berkata, "Saya pikir kita harus mempertimbangkan semua pilihan. Saya tidak pernah mengendarai V4, tetapi jika kita melihat motor yang berfungsi, itu adalah V4. Oke, Honda memang sedang kesulitan, tetapi kita satu-satunya yang punya inline. Mungkin itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan," ujarnya.